Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia yang banyak sekali. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij. Kita ambil ayatnya dari ayat yang ke-19 sampai ayat ke-23. Jadi kalau kita ambil judul dan temanya adalah sifat manusia keluh kesah dan kikir, kata Allah. Manusia itu diciptakan dengan punya sifat keluh kesah, gelisah, resah, dan kikir. Saya akan membacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin alladzinahum ala salatihim daimun. Nah, inilah Allah menegaskan dalam surat Al-Ma'arij yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah serta kikir. Sifat asli manusia selalu gelisah dan kikir. Itu Allah yang memberitahu, bukan saya yang ngarang. Di mana dia gelisahnya, di mana dia kikir. Idza massahu syarr jazua. Apabila ditimpa kesulitan, kesusahan, dia gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapat kebaikan, manu'ah, kikir, bakhil. Tapi di sini Allah menegaskan illal musallin, kecuali orang yang mengerjakan sholat, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzinahum ala sholatihim daim. Orang yang sholat, yang tetap menunaikan sholat. Nah, penyakit sebetulnya kita ini semuanya biarpun sholat kan gelisah ya, saudaraku. Biarpun kita sholat sepertinya kegelisahan itu masih tetap ada. Kenapa kita sholat tapi kok gelisah? Ada apa nih? Salah di mana? Kok orang sholat tapi gelisah? Tapi di sini Allah menegaskan alladzinahum ala salatihim daimun. Daim. Salat yang terus menerus. Salat yang punya rasa tanggung jawab. Salat yang selalu dia mengingat Allah. Salat itu membesarkan Allah. Jadi kebesaran Allah yang selalu ada di pikirannya. Karena di sini kaitannya ilal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Tapi secara jujur, kita ini orang-orang yang sholat. Tapi kok kegelisahan itu masih tetap kita rasakan. Padahal kita sholat setiap hari 5 kali. Ya.
Apakah kita masih termasuk orang yang belum sholat? Karena sholat kita nggak berdampak kepada ketenangan. Apa kita kurang memperhatikan bacaan di dalam sholat? Apakah kita sholat ini karena pikiran kita nggak pernah datang, nggak pernah, misalnya gitu kan, kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana gitu. Memang begitu. Tapi di sini Allah menegaskan seharusnya orang-orang yang sholat nggak gelisah. Tapi sifat asli manusia gelisah. Dan sifat manusia itu tidak pasti. Ketidakpastiannya itu Allah menegaskan kalau dia dikasih musibah gelisah. Seolah-olah kita kepengen lari dari musibah. Musibah kan sesuatu yang kita nggak suka, saudaraku seiman. Jadi sifat manusia itu nggak pasti. Di tafsir yang lain, kalau di sini gelisah, keluh kesah, resah, dan bakhil. Tapi di tafsir yang lain lagi, manusia itu sifatnya nggak pasti. Ketidakpastiannya itu, kalau dikasih sedikit aja musibah yang dia nggak suka, gelisah. Dia kepingin lari dari musibah. Dia kepingin lari dari kesulitan. Padahal kesulitan itu memang udah jatah dia kan saat itu. Ketidakpastiannya manusia, kalau dapat musibah dia gelisah, tapi kalau dia mendapat nikmat dia kikir dan sombong, manu'a. Tapi di sini Allah menegaskan illal musallin, kecuali orang yang sholat. Nah sekarang kita harus memperhatikan ini. Kita kaji ulang sholat yang bagaimanakah yang menyebabkan kita jadi tenang. Apa yang menyebabkan kita jadi tenang? Kok sholat tapi nggak berdampak kepada ketenangan? Mungkin kita di sini kurang memperhatikan. Apa yang kita baca Al-Quran, kita kurang memperhatikan. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-Quran kalau dibaca, Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Tapi di sini Allah menegaskan, orang yang sholat kok nggak pernah tenang. Salah di mana ini? Nah kita lihat jadinya di sini. Mungkin kita kurang memperhatikan ayat-ayat Allah. Kita kurang memperhatikan maksud dari apa yang kita baca. Coba kita lihat surat Al-Ankabut, ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah selalu Al-Quran. Al-Ankabut 45. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Membaca, setelah membaca maka kamu dirikan. Karena membaca itu peraturan, dirikan sesuai dengan bacaan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, kata Allah. Waladzikrullahi akbar. Nah, sesungguhnya mengingat Allah lebih besar manfaat dan faedahnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi kita kurang khusyuk di dalam sholat. Kurang mengerti maksud dari sholat. Jadi sholat kita nggak berdampak kepada perilaku. Sholat kita nggak menumbuhkan ketenangan. Justru sholat kita itu akan menjadi gelisah. Karena sholat kita ngawur. Kenapa ngawur? Karena bacaannya kita nggak ngerti maksudnya. Gerakannya juga kita nggak tahu maksud gerakan. Padahal orang yang membaca Al-Quran bisa dia mendirikan sholat. Orang yang membaca Al-Quran, sholatnya itu akan menjadi dampak. Dampaknya jadi alat. Alatnya itu selalu untuk mencegah kemungkaran. Keji dan mungkar harusnya. Jadi yang di ayat ini kita harus memperhatikan ternyata. Memperhatikan sholat. Karena Allah menegaskan illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sholat yang terus menerus. Sampai sahabat menegaskan, bertanya kepada Rasulullah waktu ayat ini turun, ya Rasulullah,
Kalau sholat yang terus menerus daim tetap pada sholatnya, kita kan setelah sholat kita ke pasar. Apakah itu sholat kita akan hilang? Bukan termasuk orang yang tetap menjaga sholatnya. Lantas Rasulullah menjawab, maksudnya sholat yang daimun, kamu tadi waktu sholat menyembah siapa? Waktu sholat kita menyembah Allah, oke. Kita menyembah Allah. Setiap gerakan sholat, apa yang kamu ucapkan? Waktu setiap gerakan sholat yang kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi berarti setiap gerakan di dalam kehidupan, setiap ada perubahan dalam kehidupan, Allah yang kamu besarkan. Betapa pentingnya mengingat Allah, makanya dilanjutkan di sini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu sangat besar manfaatnya, sangat besar faedahnya. Jadi kita kalau habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bebas. Sholat yang daim gak begitu. Sholat yang daimun itu adalah sholat yang terus menerus dipikirkan waktu kita tadi berjanji kepada Allah. Jadi tetap membesarkan Allah. Karena kita sholat itu kan berdiri, ruku, sujud, iktidal. Duduk di antara dua sujud, kembali lagi, berdiri. Itu kan setiap gerakan yang kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi kembalikan lagi. Jadi ternyata sholat kamu gak membawa ketenangan, sholat kamu selalu gelisah, berarti kamu gak ngerti maksud dari apa yang kamu baca. Setiap gerakan Allahu Akbar, apapun yang kita peroleh, gerakan-gerakan perpindahan itu, baik nikmat maupun musibah, kesulitan atau kemudahan, itu harusnya Allahu Akbar. Dapat nikmat bukan kita takabur, dapat musibah bukan putus asa. Itu karena kebesaran Allah. Karena contoh dari sholat, karena ini adalah sholat ya kaitannya, ilal musallin. Jadi saya membahasnya tentang sholat. Kita sholat, waktu berdiri, kita langsung sujud. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Dari sujud, kita berdiri, langsung kita mengucapkan Allahu Akbar. Gerakan apapun, dalam kamu bangkrut atau kamu dalam keadaan berjaya diri, waktu pergerakan-pergerakan, perubahan-perubahan gerakan itu, yang kamu harus besarkan Allah. Jadi intinya, sholat itu akan tenang. Karena dari mulai takbiratul ihram sampai kepada salam, itu semua yang kita baca. Semua yang kita ucapkan, pikiran, lisan, hati, gerak, itu menyatu. Menyatunya dalam keadaan menyembah Allah. Semuanya itu. Jadi seharusnya kita resapi, kita ingat, kita pikirkan, kita renungkan, sholat itu tenang. Karena semua bacaan itu mengingat Allah. Waktu kita sholat itu kita dekat kepada Allah. Waktu kita sholat kita sedang berdialog kepada Allah. Waktu kita sholat kita sedang berdoa kepada Allah. Harusnya orang-orang yang dekat kepada Allah yang ada tenang. Ya, yang ada tenang. Jadi sholat itu harus berdampak. Alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholat, yang daim. Walaupun Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu keluh kesah aslinya. Dia nggak punya kepastian. Kalau dia mendapat kesulitan, gelisah. Kalau dia mendapat harta, sombong dan kikir. Nah orang yang sholat nggak punya begini. Kenapa? Karena dia kembali waktu sholat itu setiap gerakan, dia membesarkan Allah. Jadi dari musibah ke nikmat itu kan satu gerakan. Satu perpindahan. Dan perpindahan itu dia bukan membesarkan yang selain Allah, yang dia besarkan Allah. Jadi nggak ada satupun kalimat dalam keadaan apapun kecuali Allahu Akbar. Nah, jadi kita sangat dituntut oleh sholat kita itu. Karena sholat itu setiap hari 5 kali minimal. Karena sholat itu panggilan sholatnya aja kita udah
Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Untuk apa sholat? Hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan. Jadi orang-orang yang sholat menang. Karena dia bisa menyisihkan waktu, dia bisa menyisihkan segala macam kesibukan, dia bisa mengganti alat fikirnya itu terus mengingat Allah. Itu orang yang sholat. Tapi sholat kita belum berdampak begitu. Gak usah putus asa. Makanya kita mengkaji Al-Quran. Bagaimana supaya sholat kita itu berdampak kepada perilaku yang gak pernah gelisah. Dan orang sholat itu gak boleh kikir. Walaupun Allah menegaskan manusia itu sifatnya gelisah resah. Dan dia kikir, bakhil. Tapi orang-orang yang sholat gak boleh kikir. Kenapa? Kita lihat doa iftitah kita itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya Allah. Jadi kita tahu dirilah, orang-orang yang sholat tahu diri. Dalam berucap, dia juga berhati-hati. Dalam melakukan sesuatu, berhati-hati. Dalam bekerja, berhati-hati. Apakah ini pekerjaan, waktu ini menjadikan kita menuju surga apa neraka? Orang yang sholat berhati-hati. Kita patuh di dalam sholat. Setiap gerakan kita mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa di luar sholat? Ketika kita melihat orang yang hebat, kita nggak mengatakan Allahu Akbar, tapi kita membesarkan orang itu. Ini sholat yang belum daimun. Nah saudaraku seiman, tentunya kita dituntut banget sama Allah ya. Kita yang membaca Al-Quran. Walaupun kita ini masih jauh dari apa yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Ma'arij. Ya, walaupun ini masih jauh dari tujuan. Tapi marilah kesempatan yang ada ini kita membenahi. Ya, kita membenahi segala macam yang ada kotoran-kotoran di dalam diri kita ini. Supaya sholat itu membersihkan. Karena sebelum sholat kita berwudu. Hilang semua dari hadas besar, hadas kecil. Itu lambang kesucian, menghadap kepada Allah. Kita menghadap kiblat ya, dengan hati yang penuh. Dengan kebesaran Allah, hati yang khusyuk. Kita baca dari awal sampai akhir. Takbir dan salam. Intinya sholat, takbir dan salam. Jadi orang-orang yang sholat sih harusnya menurut Al-Quran. Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, benarlah Allah. Memang Allah maha benar. Alladzinahum ala sholatihim daimun. Sholat yang akan berdampak kepada ketenangan, dia ingat sholat diawali takbir, diakhiri salam. Nah orang-orang yang sholat membesarkan Allah selalu membesarkan Allah. Orang yang sholat ke atas, take off, membesarkan Allah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro, terus take off. Naik dia ke langit. Setelah itu mulai landing. Jalan pelan-pelan. Setelah dia sampai lagi dari tempat berangkat, maka dia mengatakan Assalamualaikum. Berjanji untuk membesarkan Allah dan berjanji pula bahwa dia akan menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan lingkungan. Karena memang perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Situ surat At-Tahrim. Jadi kita sholat itu untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kita, akidah, tauhid, vertikal, menyelamatkan lingkungan dan keluarga adalah horizontal, salam. Nah, saudaraku seiman, mari kita perhatikan apa sholat itu. Kenapa kita sholat? Apa tujuan sholat? Tujuan sholat adalah ketenangan. Tujuan sholat supaya nggak gelisah. Tujuan sholat adalah supaya kita nggak bakhil. Orang-orang yang sholat, dia membesarkan Allah dan tidak pernah bakhil. Karena apa yang ada, nikmat Allah itu datangnya dari Allah. Apa yang diperintahkan Allah, maka kita bagikan orang-orang yang membutuhkan, yang kita sedang dekat dengan dia.
dekat dengan orang-orang yang membutuhkan, maka harta kita. Jadi orang-orang yang sholat tidak akan jadi orang yang bakhil. Nah, saudaraku seiman, inilah mungkin apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'arij. Ya, dari ayat ke-19 sampai ayat yang ke-22. Mudah-mudahan sholat kita ini membawa ketenangan. Mudah-mudahan sholat kita ini enggak menjadi gelisah. Mudah-mudahan sholat kita ini tidak menjadi orang-orang yang bakhil. Nah, saudaraku seiman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, walaupun sedikit, padat tujuannya, sampai ke tujuan, kena sasaran. Mudah-mudahan inilah ya yang kita kaji, yang kita lihat, saudaraku, bisa melihat lagi surat Al-Ma'arij. Saya sampaikan yang demikian ini, mudah-mudahan kita termasuk orang sholat yang daimun, insya Allah. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Sedangkan yang salah, ya kesalahan, kehilafan, itu dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.